Ya, halo semuanya. Saya Shannon dan ini memang pengalaman pertama kali ya mendampingi teman-teman rekat ya. Ya, rekat dalam mengoperasikan kamera. Karena jujur saja sebenarnya saya juga sendiri masih pemula gitu. Tapi harus mendampingi adik-adik. Nah, ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk belajar. Akhirnya ya dilihat dari sisi positifnya aja ya saya seneng, saya semangat jadinya bisa mendapat insight baru gitu. Jadi nanti kedepannya bisa dipergunakan ilmunya buat melayani lagi gitu. Terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Rafael Adelio Gianut Indra, biasa dipanggil Leo. Nah, saya ini juga baru pertama kali mendapatkan tugas untuk merekam bibi paman ini. Jadi perasaan saya yang pertama kali keluar saat saya ditunjuk untuk ikut terlibat itu saya merasa senang karena saya bisa ikut ambil bagian gitu dalam melaksanakan dan juga pembuatan podcast ini gitu. Dan juga tadi saya bertugas sebagai perekam, jadi dan baru pertama kali gitu menggunakan kamera ini. Biasanya saya juga menggunakan HP, jadi ilmu-ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak ini bisa menjadi berguna untuk kedepannya bagi saya gitu. Harapan saya untuk masa depan semoga bisa berguna bagi orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan. Harapan saya untuk adik-adik rekat dengan adanya kegiatan Bibi Paman di mana kalian belajar untuk merekam dan sebagai reporter untuk kedepannya tetap perdalam ilmu ini. Jadi nanti kedepannya kita bakal bersama-sama lagi untuk belajar merekam dan menjadi reporter supaya nanti teman-teman kalau sudah berusia OMK bisa join di OMK Paroki. Dari saya sendiri, harapan saya semoga teman-teman rekat, adik-adik rekat ini bisa mendapatkan ilmu yang sekiranya nanti bisa diaplikasikan di luar kegiatan di gereja, misal di sekolah maupun di masyarakat, sehingga nantinya apa yang didapatkan di gereja ketika melayani sesama, entah itu nanti dalam rupa kameramen, videografer, habis gitu tim dokumentasi, reporter, presenter dan lain sebagainya, ini bisa diaplikasikan di kehidupan mereka masing-masing, sehingga nantinya mereka juga bisa mendapatkan ilmu dari luar dan mereka terapkan kembali di gereja, yaitu melayani Tuhan dan sesamanya di dalam gereja, sehingga nantinya kami para generasi muda ini, penerus bangsa, penerus gereja begitu, bisa melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam gereja, terlebih gereja Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Dan juga untuk harapan saya, semoga kegiatan ini diteruskan sampai selesai, karena di kegiatan ini untuk seluruh orang-orang yang bukan non-Katolik atau Katolik juga bisa mendengarkan podcast kali ini dan juga bermanfaat bagi iman mereka. Selamat pagi umat beriman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Monica di Bibi Paman, bincang-bincang panggilan iman. Kali ini kita bersama salah satu umat beriman yang memilih jalan hidupnya untuk menjadi seorang biarawan. Siapakah beliau? Yuk kita kenali di Bibi Paman, bincang-bincang panggilan iman. Oke, selamat pagi Frater Nando. Selamat pagi Monica, salam kenal. Ya, dilihat dari mukanya sepertinya Frater Nando ini orangnya selalu sehat dan bahagia ya. Iya, sehat. Ya, boleh nggak Frater, boleh loh kalau Frater sharing tentang nama, berasal dari mana, lalu tentang kongregasi CJD, juga karya-karya pastoralnya. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Frater Fernandus Usboko, biasa dipanggil Frater Nando. Saya asal dari Kabupaten Kepha Mananu, Keuskupan Atambua. Saya bergabung bersama Biara CJD sejak tahun 2015. Komunitas kami ini lahir besarnya di tanah Rusia. Oh my God. Dan didirikan oleh Pater Myron Eving C.
CJD dan rekan Pater Daniel Maurel. Wow. Biara CJD ini didirikan di Rusia setelah runtuhnya komunis. Karena saat itu di tanah Rusia membutuhkan imam dan proses pemulihan kembali iman Katolik yang telah runtuh. Akhirnya pendiri kami dia dari Amerika masuk ke tanah Rusia untuk mendirikan seminar ini. Komunitas CJD bertumbuh di Indonesia itu sejak awal tahun 2012. Wow. Masuk pertamanya di Keuskupan Surabaya itu pada tahun 2012. Oh, oke. Dalam perjalanannya waktu, biara CJD ini berpindah ke Keuskupan Maumere. Dan dalam proses perjalanan ada situasi dengan lingkungan yang tidak kami hadapi. Biara ini didirikan karena untuk membantu proses pelayanan bersama umat di keuskupan lokal. Karena biara ini masih seumur jagung dan kami masih bernaung di keuskupan setempat. Dalam biara ini pendiri di Rusia sering datang mengunjungi kami. Wow. Melihat bagaimana CJD di Indonesia berkembang. Oke. Yang berkembang paling cepat adalah di Indonesia. Di beberapa negara yang sudah masuk tapi belum ada calon. Pertama itu di Amerika, Kazakhstan, Vietnam, Filipina. Tapi yang banyak itu di Indonesia. Wah, oke. Di Indonesia sekarang dengan jumlah imam itu 12 imam, frater sekitar 60-an. Wah, banyak banget ya, Frater. Puji Tuhan banyak, karena biara CJD ini juga masih sangat muda. Wah, kisaran umurnya berapa dong itu, Frater? Kisaran umur kalau di Indonesia itu hitunglah dari di Rusia itu didirikan sejak tahun 1992. Wah, lama. Pater pendiri kami masuk ke Rusia itu dengan cara bukan langsung mau mendirikan komunitas, Iya. tapi dia ahli geometri dan astronom. Wow, Jadi keren-keren. dia masuknya tidak langsung mau mendirikan komunitas karena situasi sekarang ini di Rusia mungkin karena sudah baik-baik saja, tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya sangat susah. Oke. Lalu biara ini didirikan di Vladivostok, Rusia. Oh. Karya-karya pastoralnya itu yang wow banget itu sampai sekarang Frater ingat itu apa aja, Frater? Kalau karya pelayanan kami yang untuk CJD sebenarnya tidak walsi. Karena ini kan biara baru. Ya. Kami harus bersaing bersama biara-biara yang sudah mapan. Oh iya. Tapi kami berjuang untuk tetap berkomitmen dengan keadaan kami. Terobosan kami itu pendampingan anak kami, lalu membuka kursus di pertanian, peternakan. Wow. Lalu saya secara pribadi, saya kuliahnya di otomotif. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Yang lain menempuhnya di filsafat dan teologi. Ini beda ya. Beda.
Kira-kira dari semua yang disebutkan Frater tentang kongregasi CJD ini, apa sih hal yang bikin Frater makin mau gitu loh melayani Tuhan bersama kongregasi CJD ini? Awal mula saya untuk mau bergabung bersama komunitas CJD ini, sebagai manusia kita berusaha, tapi Tuhan memanggil saya lewat biara CJD untuk mau menjawab panggilan saya, khususnya lalu mau menjadi pelayan, khususnya supaya lebih fokus. Kalau kita hidup pembiara kan tujuan kita itu fokus pada pelayanan. Nah, Frater, apa sih spiritualitas kongregasi CJD itu yang bikin Frater makin mampu menanggapi panggilan Imam Frater? Kalau spiritualitas komunitas CJD itu kami mengambil regula Santo Agustinus. Oh, oke. Santo Agustinus dan penekanannya di persaudaraan. Persaudaraan semacam apa yang kami lakukan dalam komunitas? Persaudaraan doa bersama, kerja bersama, pelayanan bersama anak-anak muda, lalu setiap kegiatan apapun kami selalu bersama, makan bersama, biar pemimpin bagaimanapun kami bersama-sama menyatukan hati untuk tetap satu persaudaraan, satu tujuan. Apa nih satu contoh yang paling menarik gitu tentang kongregasi CJD, tentang persatuan tadi tuh? Kayak makan bersama di jam-jam tertentu atau memang setiap hari? Namanya persaudaraan ini kami lakukan setiap hari. Itu sudah menjadi bagian dari rutinitas biara CJD. Kira-kira bisa nggak sih Frater ceritain gimana Frater mau jadi biarawan? Terus kira-kira keluarganya Frater itu dukung nggak Frater buat jadi biarawan itu? Secara pribadi, dari awalnya saya mau memutuskan untuk hidup membiara, kedua orang tua saya tidak menyetujui saya untuk hidup membiara. Khususnya mama saya. Mama saya kenapa tidak setuju? Karena dia tidak merelakan saya hidup sendiri. Mama bilang, saya tidak merelakan kamu hidup sendiri. Tapi saya menyampaikan kepada orang tua, Mama, apapun terjadi saya harus hidup di biara atau di seminari untuk menjadi biarawan. Berarti ada gitu tantangan yang didapat dari keluarga Frater sendiri ya? Tapi dengan beriringnya perjalanan waktu, kedua orang tua sekarang mereka menerima sekarang situasi ini, lalu mereka juga tahu bagaimana saya hidup di seminari, lalu mereka juga ikut partisipasi bersama di gereja, karena sebelumnya namanya untuk keaktifan kami di gereja bersama kedua orang tuaku sangat minim. Oleh karena itu dengan kehadiran saya, orang tua saya ya tidak terlalu aktif di gereja, tapi ya bisa paham sedikit-sedikit lah tentang untuk kehidupan membiara. Oke, saya mengerti. Nah, ceritain dong Frater, pengalaman hidup Frater itu yang paling berkesan gitu di kongregasi CJD. Kalau kehidupan yang paling berkesan dan saya ingat, pasti semua kita rasakan. Yang pertama adalah ketika saya mendengar informasi bahwa saya mau novisiatnya di Rusia. Dengan bangga hati saya mempersiapkan dokumen administrasi mau pergi ke Rusia, tapi karena dilanda oleh COVID-19 semuanya batal. Sebagai seorang biarawan, saya memutuskan pertama kan pasti saya ke Rusia lah. Tapi karena situasi yang memaksa untuk tidak bisa pergi, akhirnya ya saya berikan saja kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau yang memanggil saya untuk mau hidup biarawan dan untuk ke tanah Rusia,
pasti suatu saat saya akan ke tanah Rusia. Itu yang pengalaman yang saya paling ingat, dan karena situasi COVID itu yang mengubah itu akhirnya tidak bisa berangkat. Itu pas tahu Frater gak jadi berangkat itu ada nggak sih perasaan kayak, aduh kok Tuhan gini sih? Saya sebagai manusia pasti saya kan kecewa juga kan. Tapi saya berdoa saja. Berikan saja kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Kalau memang Tuhan yang memanggil saya untuk mau hidup biarawan, pasti suatu saat kan saya akan ke Rusia. Karena sebagai manusia kita mau berusaha apapun, tapi Tuhan berkehendak lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau pun, pasti akan saya sampai. Apa sih Frater yang menghidupi Frater itu biar makin selalu ingin melakukan panggilan iman di kongregasi CJD itu? Secara pribadi saya itu yang pertama kuat adalah doa. Karena apa? Dengan doa, bukan kita dengan doa itu serta merta mau membebaskan kita dari tantangan, tapi karena dengan doa bisa membuat kita ringan hati, ringan untuk bisa bekerja dengan tulus. Sebesar apapun kita memberikan saja kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang memberikan kelegaan hati kita untuk bisa kita senang dengan panggilan apapun. Karena doa itu yang bisa mematahkan segalanya. Itu Frater pertama kali kayak kepikiran buat ini aku harus melakukan panggilan iman itu pertama kalinya gimana sih Frater? Kalau pertama kali kan, ya yang pertama adalah saya berdoa dulu kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah aku kebijaksanaan, kecerahan supaya saya bisa melakukan panggilan iman itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena Tuhan sudah memulai, sekarang saya mau menjalani. Sebelum melakukan panggilan iman sebagai biarawan itu ada nggak sih kepikiran sebelumnya, aku sebenarnya cita-citanya mau jadi ini, tapi terus kayak Tuhan itu merasa kalau Frater itu harusnya ikut ini panggilan iman aja. Ada nggak sih sebelumnya kepikiran kalau Frater gak mau jadi biarawan tapi mau jadi yang lain? Kalau dulu ada. Dulu profesi saya awal tuh saya menyampaikan kepada orang tua baru saya mau menjadi seorang ahli teknik. Ahli teknik. Tapi Tuhan itu maha baik. Akhirnya sampai sekarang juga dia memberikan saya untuk bisa di bagian teknik. Berarti bisa hidup membiara, tapi sambil juga melakukan hobi dan kesenangan. Oke, Frater. Nah, pertanyaan Frater terakhir ini, menurut Frater Nando, gimana sih cara biar orang tua itu menguatkan panggilan hidup anak-anak biar bisa seperti rekat, OMK, dan yang lain-lain gitu? Kalau pesan untuk orang tua saya dan semua umat, yang pertama adalah doa bersama. Apapun situasi harus kita selalu bersama. Kalau kita bersama pasti kita kuat. Kalau kita sendiri kan pasti dengan itu kita tetap cepat rapuh. Sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita harus butuh dan luangkan waktu sedikit untuk berdoa minimal lah 10 menit bersama bapak mama, anak-anak. Dan saya sudah terapkan itu kepada kedua orang tua saya. Bapak mama, sekerja apapun kamu sebagai petani kan saya paham. Keluarga saya kan petani biasa. Semuanya serahkan kepada Tuhan saja. Nanti kalau memang Tuhan yang mau, itu pasti semuanya akan lancar. Oke. Nah, Frater, pesan apa sih yang mau Frater sampaikan kalau bisa ke anak-anak Bia, Rekat, sama OMK? Kalau untuk pesan untuk bagi anak-anak muda, melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan rohani di gereja, khususnya gereja ini kan sudah
membuka kesempatan untuk anak muda dan kami juga damping itu biasa itu sekami untuk bisa berkarya bersama orang muda supaya mereka juga tetap tumbuh dalam iman yang mereka telah jalan orang tua tanamkan. Wah, berarti harus makin dekat sama Tuhan ini ya kita. Iya. Kira-kira dibuat pesan-pesan itu Frater mau nggak sih kayak anak-anak rekat ya OMK itu biar semakin banyak gitu yang ikut rekat, terus semakin aktif dalam pelayanan Tuhan. Itu ada nggak sih Frater tips buat kita biar semakin aktif gitu? Kalau tips itu kan untuk supaya orang muda untuk aktif, itu kan kita ada kegiatan-kegiatan rohani, pelayanan para frater, supaya tetap mereka juga merasa bahwa ini ada gembala yang datang mengunjungi kami, padahal masih ada pelayanan dari pastor juga. Oke. Berarti kita itu harus makin sering ikut pelayanan biar makin kuat imannya sama Tuhan. Oke, tak terasa sudah berada di penghujung acara bersama Frater Nando kali ini. Tahun 2025 jubileum ini merupakan waktu bagi umat Katolik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sesama dan yang lain-lainnya. Nah, di penghujung acara kali ini bersama saya Monica di acara Bibi Paman Bincang-Bincang Panggilan Iman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Frater. Sama-sama. Berjumpa di lain waktu. Agungnya kasih